هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فهو الذي ثم معنه وصورته ثم اصطفاه حنيئا بارئ النسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawayna ta'alluma wa ta'alim, tazakkar wa tazkir, wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baik. Mungkin yang megang kitab bisa buka hadis ke-20 halaman 18 ya. Qala al-muallif Al-Imam An-Nawawi fi kitabih Arba'in Nawawiyah nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin fi darain amin. Ila anggal an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta rawahul Bukhari. Al-hadits al-hadi wal 20 an Abi Amr kila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhuma qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi tsumma istaqim rawahu Muslim. Al-hadits tsani wal 20 an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala araita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Wa ma'na haramtul haram izdanabtuhu wa ma'na ahlaltu halal fa'altuhu mu'taqidan hillah. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi hari ini kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia untuk mempelajari daripada hadis-hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita pada hadis ke-20. Di sini diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri ya. Kalimat Al-Ansari berarti beliau adalah asli dari Madinah ya. Sebab Ansar artinya adalah penduduk asli Madinah yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Badri berarti yang ikut hadir perang Badar ya. Menghadiri perang Badar bersama Rasulullah. Dan kita tahu ayolah ahbab bahwa kedudukan para sahabat-sahabat Rasulullah ini ada tingkatan-tingkatannya ya, jadi sahabat itu enggak sama rata, tapi ada kedudukan satu dengan yang lainnya. Itu disebutkan oleh ulama ya, afdalus sahabah hum khulafaur rasyidin. Sebaik-baik sahabat mereka adalah khulafaur rasyidin, yakni Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian ahlul Badar, yang berikutnya adalah ahlul Badar. Ini para sahabat-sahabat yang hadir perang Badar. Tsumma ahlu Uhudin, kemudian sahabat-sahabat yang hadir perang Uhud. Tsumma ahlu bai'atur ridwan, kemudian para sahabat-sahabat yang hadir bai'atur ridwan, yakni yang terjadi pada tahun 6 Hijriah pada saat umrah pertama Rasulullah. Mereka dibaiat sama Nabi
itu adalah ahlu bai'atur ridwan. Kemudian yang berikutnya adalah as-sabiqunal awwalun. Siapa as-sabiqunal awwalun? Sabiqunal awwalun yang dimaksud hadirin ya, adalah orang-orang yang telah masuk Islam sebelum perpindahan kiblat ya. Sebelum perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat itu kapan? Jadi dahulu Rasulullah itu kalau sholat di Mekah Pak Bu, sholatnya menghadap Baitul Maqdis ya. Sebagaimana syariat Anbiya terdahulu ya. Jadi sholat menghadap Baitul Maqdis. Saat Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi pun sholatnya juga menghadap ke Baitul Maqdis ya. Cuman bedanya saat Rasulullah di Mekah, Nabi kalau sholat itu di depan Ka'bah yang mengarah ke Baitul Maqdis. Jadi Nabi biar sholatnya yang menghadap Ka'bah juga menghadap Baitul Maqdis ya. Di mana itu letaknya? Kalau kita tahu ya, letaknya yang biasa dilakukan Nabi sholat itu antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad ya. Jadi kan Ka'bah itu kan ada empat kotak begini ya, ada 4 sisi hadirin, 4 sudut. Contoh di sini Hajarul Aswad ya, paling kanan sini, bawah sini Hajarul Aswad. Di sini nanti ada Maqam Ibrahim ya, tempat telapak kakinya Nabi Ibrahim. Kemudian yang depan sini namanya Rukun Syamian yang ada setengah lingkaran Hijr Ismail ya, yang setengah lingkaran itu Hijr Ismail. Itu ini Rukun Syam pertama, ini Rukun Syam kedua. Kemudian Rukun Yamani ini. Jadi Nabi kalau sholat itu Bapak ya, di antara Rukun Yamani dengan Hajarul Aswad, jadi mengarah ke sana ya. Jadi Nabi sholat mengarah ke Ka'bah juga mengarah ke Baitul Maqdis ya. Namun ketika Nabi pindah ya, ke kota Madinah Al-Munawwarah, maka Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis, tidak mungkin lagi menghadap ke arah Ka'bah. Kenapa? Sebab arah Ka'bah itu di bagian arah selatan daripada Madinah. Hingga Nabi itu kalau sholat menghadap, sedangkan Baitul Maqdis arahnya arah utara. Jadi Nabi itu kalau sholat menghadap ke Baitul Maqdis membelakangin Ka'bah. Itu dilakukan sama Rasulullah sampai 2 tahun ya. Maka pada tahun 2 Hijriah Allah Subhanahu wa ta'ala memindahkan kiblat ke arah Ka'bah. Makanya di Madinah ada namanya Masjid Kiblaten ya. Masjid Kiblaten, kalau antum masuk ke Masjid Kiblaten hadirin, kita sholat udah sekarang madhab Ka'bah ya. Cuman kalau antum berbalik ke belakang ya, di bagian atas itu tertulis ya, dahulu orang sini kalau sholat menghadap ke arah sebaliknya Baitul Maqdis. Hakada. Jadi intinya hadirin menunjukkan ini adalah as-sabiqunal awwalun, adalah orang-orang yang telah masuk Islam sebelum perpindahan kiblat. Kemudian baru sahabat yang lainnya. Jadi kalau kita perhatikan sahabat yang hadir perang Badar, mereka udah pasti adalah as-sabiqunal awwalun. Jadi as-sabiqunal awwalun itu umum. Pokoknya yang masuk Islam sebelum perpindahan kiblat, mau dia hadir perang Badar atau tidak, mau dia hadir perang Uhud atau tidak, mau hadir Bai'atur Ridwan atau tidak, pokoknya mereka adalah orang yang memeluk agama Islam sebelum perpindahan kiblat. Mereka pun juga punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakada. Jadi ini Ahlul Badar ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah sahabat-sahabat yang sangat dimuliakan di antara sahabat lainnya sehingga mereka ini dikenal dengan Ahlul Hil wal Aqd. Jadi yang menentukan siapa yang menjadi khalifah, siapa yang menjadi Amirul Mukminin, itu keputusan mereka nih, sahabat-sahabat yang hadir perang Badar ya. Keputusan mereka. Jadi para sahabat sepakat pilih fulan yang berhak jadi khalifah. Ini keputusan dari sahabat-sahabat yang hadir perang Badar ya. Dan Allah gambarkan kemuliaan para sahabat-sahabat yang hadir perang Badar hadirin, sebagaimana dalam ayat suci Al-Quran ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, datang ada beberapa orang ashabul Badar yang hadir ke majelisnya Nabi Muhammad, cuman terlambat hingga mereka duduk atau berdiri di barisan paling belakang. Maka Nabi ingin menunjukkan kemuliaan mereka di hadapan para sahabat lainnya, maka Nabi pun mengatakan kepada para sahabat, coba buka jalan ya, menyingkir sedikit biar dia maju ke depan. Jadi Nabi pengen dia maju ke depan. Sebab apa? Sebab Nabi ingin tunjukkan kepada para sahabat, ini adalah sahabat yang mulia, hadir perang Badar ya. Namun para sahabat merasa risih kala itu, merasa berat, sebab mereka menganggap kita sama semua dong, kita kan sahabat
Kita kan sama-sama orang Islam, jadi nggak boleh memuliakan satu dengan yang lainnya. Ini kan seperti orang-orang kalau menganggap wah kalau yang mulia itu adalah dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi nggak melihat dari mana asalnya, bagaimana ibadah. Ini terus terang adalah orang yang salah memahami makna daripada Al-Quran. Ya. Nabi Muhammad aja bisa ngebedakan mana sahabat yang hadir perang Badar, mana yang nggak hadir perang Badar. Maka dalam ayat ini Rasul mengatakan coba buka jalan. Sahabat menganggap kita sama semuanya, yang hadir perang Badar sama yang nggak hadir perang Badar. Tapi di situ waktu mereka merasa diri mereka sama, datang teguran dari Allah. Ya. Allah menyatakan iza qilan suzu fansuzu wa iza qila tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ya, Allah nyatakan kalau kalian disuruh berdiri, berdiri sama Rasulullah. Kalau disuruh buka jalan oleh Rasulullah. Semoga kalian diberikan kelapangan juga oleh Allah. Kemudian Allah nyatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazi utul ilma darajat. Yang dinyatakan utul ilm di sini hadirin dalam ayat tersebut, yang dimaksud siapa? Tuh sahabat yang hadir perang Badar. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ya, kalau seorang manusia itu, seorang muslim itu memang punya kedudukan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Walaupun kita nggak boleh menganggap diri kita lebih baik dari yang lain ya, tapi seenggak-enggaknya kita harus bisa meletakkan orang-orang pada tempatnya. Contoh, tidak mungkin kalau seandainya ya, seorang ulama kita biarkan duduk di belakang kita, biar dia maju ya, biar dia maju. Kenapa? Letaknya dia di depan ya, bukan di belakang. Atau kita lihat orang tua, ini semua anak muda semua, kita lihat ada orang tua di belakang, minggir anak muda, biarkan orang tua maju. Janganlah kita semua sama. Ini salah dapat pendidikan yang kayak begini ya, dianggap orang tua mana kecil sama semuanya. Jangan dong, beda ya. Ada kedudukan yang berbeda. Begitu juga ini di dalam kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Tayyib, kita lanjutkan hadirin. Jadi sahabat yang hadir perang Badar ini punya kedudukan di sisi Allah. Mereka kedudukannya lebih afdal daripada sahabat yang hadir perang Uhud, lebih afdal daripada sahabat yang hadir Bai'atur Ridwan, lebih afdal bahkan dari as-sabiqun al-awwalun, dan lebih afdal dari seluruh sahabat lainnya. Sebab kedudukan mereka di bawah khulafaur rasyidin. Tayyib. Hakadha. Kemudian Nabi bersabda dalam hadisnya, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya yang didapatkan oleh umat terdahulu, nasihat yang diberikan para nabi-nabi mereka, yang menunjukkan di sini hadirin bahwa setiap nabi, setiap rasul memang membawa syariat yang sedikit berbeda, tapi intinya semua sama. Ya, mengajak orang cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, menghambakan diri kepada Allah. Cuman mungkin dalam praktek ibadahnya mungkin sedikit berbeda dengan kita umat Islam. Jadi syariat itu yang berbeda-beda hadirin dari setiap nabi ke rasul dan lain-lainnya, itu adalah praktek dalam penjalanan ibadah. Seperti sholat subuh. Itu sholat subuh Bapak Ibu sekalian ya, disyariatkan hanya untuk Nabi Adam ya. Jadi yang sholat subuh itu, jadi Nabi Adam itu cuma sholat subuh Bu, nggak sholat zuhur, tidak ada sholat asar, maghrib dan isya. Kemudian yang sholat zuhur hanya Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim cuma sholat zuhur, nggak sholat subuh. Maksudnya itulah yang dinyatakan syariat itu berbeda, praktek pengamalan yang berbeda ya. Dan kita sebagai umat Rasulullah itu sholat yang tadi dibagi kepada Nabi Fulan, Nabi Fulan, Nabi Fulan, tapi buat kita umatnya Rasulullah 5 waktu diberikan semuanya untuk kita semuanya. Maka ini kemuliaan dari Allah buat kita. Kita amalkan prakteknya Nabi Adam, kita nanti sholat zuhur praktekkan amalan Nabi Allah Ibrahim, nanti sholat asar kita amalkan prakteknya Nabi Allah Daud, sholat maghrib kita amalkan prakteknya Nabi Allah Sulaiman. Wah, kata artinya di sini menunjukkan syaraf kemuliaan buat kita, tapi intinya yang diajarkan oleh mereka sama. Maka ini terbukti dalam ucapan Nabi, sesungguhnya setiap nabi menyampaikan nasihat kepada umatnya, apa itu? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau sudah hilang rasa malu kalian,
maka lakukanlah apapun yang kalian inginkan. Jadi ini nasihat hadirin, perintah dari Nabi bukan perintah untuk diamalkan, tapi ini tahdid, ini ancaman ya. Kalau udah nggak punya malu, bebas deh, terserah, tapi ingat artinya ada mengandung makna, tapi ingat hukuman dari Allah ya. Kan kadang-kadang kita kalau ngasih perintah itu Bapak Ibu sekalian ya, perintah itu bukan semua harus dilaksanakan. Terkadang ada perintah nggak boleh kita kerjain, justru nggak boleh kita kerjakan. Contoh kalau ibu atau bapak lagi marah sama anak ya. Ini anak sakit ya, demam ya. Terus tahu-tahu nih anak merengek, nangis-nangis, mau ngapain? Mau main hadirin ya. Mau main, kita marah, kita bilang jangan main, itu lagi sakit ya. Tapi tetap nih anak merengek, kita nggak kuat, kita ngomel. Kadang-kadang ngomel kita isinya perintah, ya udah main sana. Kalau emang maksa main sana, artinya perintah suruh main. Cuman maksudnya apa itu? Apakah dibolehkan? Enggak. Ente berani keluar, awas ane hukum. Kan begitu. Coba keluar, ane jewer ente. Itu maksud daripada sana main ya. Perintah tapi bukan untuk dilaksanakan, tapi perintah merupakan suatu ancaman, mengandung ancaman. Begitu juga dengan ucapan Nabi, izalam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau udah nggak punya malu, monggo silahkan kerjakan apapun yang kau inginkan ya. Tapi maksudnya apa? Tapi ingat ya, Allah menyaksikan kalian, Allah melihat kalian, setiap perbuatan bakal ada balasannya ya. Makanya hadirin, ini menunjukkan hadzal hadis pertama mengingatkan kepada kita bahwa cara atau ajaran yang dibawakan setiap nabi dan rasul semuanya sama ya. Yang kedua bisa kita petik Bapak Ibu sekalian, bahwasanya sifat malu ini ada yang positif juga ada yang negatif. Jadi yang dilarang ini, yang diperintahkan Nabi ini ketika kita diperintahkan untuk memiliki sifat malu yang positif. Apa itu sifat malu yang positif? Sifat malu yang positif ini yang mendukung atau yang membantu kita makin dekat sama Allah, yang menghalangi kita berbuat maksiat. Ini sifat malu yang positif. Adapun sifat malu yang negatif adalah kalau seandainya malu yang justru mendatangkan kesulitan bagi dia ya. Kesulitan bagi dia, nggak mendekatkan diri kepada Allah, bukan ada kaitan meninggalkan maksiat, cuman malu aja orangnya. Ini yang kayak begini negatif, perlu diobatin hadirin. Contoh, kalau seandainya kita kan sering ada istilah tuh di apa namanya, orang Indonesia ya, peribahasa Indonesia menyatakan malu bertanya, sesat di jalan. Ini menunjukkan apa ya? Malu bertanya, malu di sini bukan malu yang positif Pak, tapi malu yang negatif ya. Cuma nanya doang malu ya. Ini belok kanan belok kiri, tanya, ente tanya selesai, tahu arahnya kemana. Dia bilang malu nanya, ya udah siap-siap tersesat yang kayak begini ya. Begitu juga kita kalau seandainya ada hal-hal yang kita nggak ketahui dalam urusan agama, maka jangan pernah malu bertanya. Dia bilang, Ustadz saya mau tanya dong tentang masalah ini, gimana sih? Saya kurang paham nih tentang apa yang antum sampaikan. Tanya hadirin. Makanya Nabi itu memuji hadirin dalam urusan apa? Dalam urusan agama ini Bapak Ibu sekalian, yang kita nggak pahami jangan malu bertanya. Allah diperintahkan dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir, pada ulama perihal agama yang kita nggak ketahui ya. Jangan malu bertanya. Makanya ada wanita Ansor ya, sahabat-sahabat Nabi dari kalangan kaum wanita, kaum Ansor itu datang kepada Rasulullah nanya tentang perihal haid ya. Datang bulan sama Nabi, itu Nabi yang malu Bu menjawabnya, sampai merah mukanya Nabi ya. Karena malu untuk menjawab, sampai ngasih isyarat kepada Siti Aisyah, Aisyah yang jawab deh. Kata Siti Aisyah, jawab apa ya Rasul? Jawabnya begini, diajarin sama Rasulullah cara menjawab hadirin. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Nabi pun berdoa. Nabi katakan, rahimallahu nisa'al ansar la yastahayyanna min umuri dinihin. Kata Nabi, semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar yang tidak pernah malu dalam bertanya dalam urusan agama mereka. Dipuji sama Rasulullah. Memang harusnya seperti itu. Apa yang kita nggak ketahui, tanya ya, jangan kita malu ya. Makanya di sini hadirin ya, kita ajarkan juga anak-anak kita
Ya, jadi malu yang dibolehkan itu malu yang positif, yang negatif penyakit yang harus kita obatin. Hakadha. Makanya yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah sifat malu yang positif. Ya, kadang orang bermaksiat nggak punya malu, Pak. Ya, nggak punya malu. Beb kan nggak kelihatan orang, ya orang nggak ngeliat Raqib Atid sama dia, menyaksikan apa yang dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptanya melihat. Saat dia bermaksiat, saat dia melanggar perintah Allah, saat dia melakukan hal yang diharamkan Allah, orang memang nggak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Makanya di sini menunjukkan kalau orang bermaksiat tanda nggak punya malu. Tapi kalau orang punya malu, dia nggak bakal maksiat. Ini aja kadang-kadang hadirin, orang pengen mencuri atau ingin melakukan suatu kesalahan, lihat kanan kiri, lihat nggak ada orang. Zaman sekarang bukan lihat kanan kiri lagi, lihat kanan kiri, lihat atas. Kenapa? Takut ada CCTV hadirin. Begitu ada CCTV nggak jadi maksiat dia, nggak jadi melakukan hal yang haram. Kenapa? Waduh, kelihatan nih saya nih, kerekam nih saya. Nah, kenapa? Berarti sifat malu itu yang menghalangi dia melakukan hal yang haram. Sifat malunya dia sebab waduh kalau ketahuan terlihat nih, tersebar bisa viral nih, sehingga dia urungkan niat buruknya hadirin. Berarti apa? Ini malu yang kepada manusia bisa menghalangi orang dari melakukan kesalahan. Lalu bagaimana kalau malunya kepada Allah? Manusia paling ngasih hukuman apa sih buat kita? Ya, paling sekali, dua kali, setahun, 2 tahun. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau udah memberikan hukuman masuk neraka hadirin, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Hukumannya itu bisa ratusan, bisa ribuan tahun. Yang mana satu hari di api neraka, Bapak Ibu sekalian, itu dinyatakan satu hari di dalam api neraka rasanya kayak 100.000 tahun di dunia. Ya. Gimana kalau 100 tahun dalam neraka? Gimana kalau 1000 tahun dalam neraka? Ya Allah, insya Allah kita semua diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua dimasukkan ke dalam surga, amin ya rabbal alamin. Jadi intinya hadirin, lihat sifat malu ini adalah ajaran setiap nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya sifat malu. Ya, sifat malu. Berarti sifat malu ini adalah suatu hal yang luar biasa, bisa mencegah orang dari maksiat, memberikan semangat orang untuk ibadah. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika biar kita paham bahwa Allah selalu menyaksikan kita, selalu memantau kita. Ya, jadi nggak ada celah untuk lepas dari pandangan Allah, lepas dari pantauan Allah. Semua terlihat, apapun yang kita lakukan. Kemudian Allah juga cuma itu, Allah kirimkan Raqib Atid untuk mencatat, ya, apa yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan ada, ya. Yang baik yang buruk kecatat Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran, ma kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semuanya itu tertulis dalam kitab. Zubur ini tulisan, dalam tulisan Raqib Atid. Kullu saghir wa kabir, perkara yang kita anggap remeh, juga perkara yang kita anggap besar, semuanya tertulis dengan rapi, ya. Bahkan dalam ayat yang lainnya, mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah terucap satu kalimat melainkan langsung dicatat oleh Raqib Atid. Itu sampai ulama ahli tafsir bilang, jangankan ucapan yang bisa kita ucapkan, Bu, kita kalau lagi sakit merintih kita katakan itu ahnya kita ditulis. Pokoknya setiap kalimat ditulis, setiap perbuatan ditulis. Ya Allah, makanya nih hadirin, ya, harus punya sifat malu, ya. Jangan malu kepada manusia doang, malu kepada Sang Pencipta, ya. Malu kepada Allah itu lebih pantas dibandingkan kita malu hanya kepada manusia. Makanya ini hadis hadirin, nasihat dari Nabi buat kita, jaga sifat malu kita, ya. Malu yang positif. Makanya Nabi menyatakan dalam hadis yang lainnya, al haya'u minal iman, sifat malu itu bagian daripada iman. Jadi orang beriman itu harus punya sifat malu. Kalau dia nggak punya malu, tanya ini punya iman apa kagak. Kalau punya iman, malu, nggak bakal maksiat dia, nggak bakal meninggalkan ibadah, malu, punya iman. Tapi kalau nggak punya iman mah bebas. Makanya kalau orang nggak punya iman tuh ya nggak ada malu-malunya, udah mau maksiat pinggir jalan,
Makanya naudzubillah min dzalik, hadirin, ini perlu kita ingat bahwasanya Allah memantau dan Allah bakal memberikan balasan setimpal atas apa yang kita kerjakan. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Abi Amr, ada yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah bersabda dalam hadis, ada satu orang datang kepada Rasulullah. Ini Abu Amr atau Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qul fil Islam, Nabi tolong dong berikan nasihat buat saya, yang mana nasihat ini khusus saya dapatkan darimu dan nggak mungkin saya dapatkan dari orang lain. Jadi saya nggak bakal bertanya lagi tentang amalan ini, yang saya inginkan semua jawaban darimu ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, gala qul amantu billah tsumma istaqim. Kalau engkau mau nasihat dari saya, kata Nabi, ya udah amantu billah, bilang saya beriman kepada Allah. Maksud beriman kepada Allah, kita semua beriman kepada Allah, tapi yang dimaksud hadirin al-iman, iman itu memang i'tiqad, keyakinan dalam hati. Cuman untuk membuktikan iman kita butuh praktek. Kita ini kalau ada orang bilang saya beriman kok tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, bakal bilang nih iman apa kayak begini. Jadi iman itu benar i'tiqad dalam hati hadirin, tapi harus kita tunjukkan dan kita praktekkan, kita buktikan iman kita dengan kita jalankan perintah Allah, kita sholat 5 waktu, kita puasa Ramadan. Nih sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita laksanakan, ibadah haji ke Baitul Haram yang kita kerjakan hadirin, itu adalah untuk membuktikan iman kita. Jadi segala sesuatu kan perlu bukti. Kalau seandainya ngaku beriman tapi ninggalin sholat, berarti imannya nggak terbukti. Jadi untuk membuktikan iman kita, ya ibadah, praktekkan dengan fisik kita. Kita lakukan apa yang diperintahkan Allah, kerjakan. Ini bukti kalau kita punya iman. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iman itu terbagi menjadi 70 sekian bagian. Yang paling tinggi membuktikan kalau dia punya iman adalah ucapan la ilaha illallah. Ini a'la, yang paling tinggi membuktikan kalau dia punya iman adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang paling rendahnya menunjukkan orang punya iman apa? Imatatil adza anit tariq. Kalau ngelihat ada beling, ada duri di jalan, dipungut, dipinggirin biar nggak keinjak sama kaki orang Islam. Itu adalah bagian iman yang paling rendah. Jadi menunjukkan bahwasanya iman itu dibuktikan dengan pengamalan. Iman itu dibuktikan dengan praktek, dengan ucapan, dengan sikap, dengan akhlak. Kayak tadi al-haya minal iman, ada juga an-nazafatu minal iman. Maka ini semua hadirin ya kita tunjukkan dengan praktek pengamalan kita. Hakaza. Kemudian jadi amantu billah artinya apa? Amantu billah, yakini Allah itu esa, yakini Allah itu maha mampu, yakini Allah itu maha bisa berbuat apapun yang diinginkan, tidak ada satupun yang bisa merubah kecuali hanya Allah. Kalau kita yakin itu, ya praktekkan dalam kehidupan kita, buktikan iman kita. Kemudian apa kata Nabi? Tsumastaqim. Setelah itu istiqomah dalam kebaikan. Ini istiqomah nih perkara penting hadirin. Ibadah sebanyak apapun Bu, Pak, kalau tanpa istiqomah percuma. Ibadahnya bagus Beb, dia pernah sholat 1000 rakaat, Masya Allah 1000 rakaat dia sholat. Iya, sholat 1000 rakaat. Pertanyaannya istiqomah nggak 1000 rakaat? Enggak, cuman sekali doang. Yang kayak begini hadirin bagus, cuman terus terang kurang banyak manfaatnya. Dampaknya kurang besar. Jadi istiqomah itu yang menjadikan manfaatnya itu jadi bagus. Amalan apapun tanpa istiqomah kurang manfaatnya. Tapi amalan walaupun sedikit tapi dengan istiqomah besar manfaatnya. Maka dinyatakan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, khairul amal adwamuha wa in qal. Kata Nabi, sebaik-baik amalan adalah yang bisa kita dawamkan walaupun sedikit. Sedikit nih Beb, saya nggak bisa baca Quran banyak-banyak sehari cuma berapa lembar, nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Tapi kalau langsung saya pengen baca Beb hari ini insya Allah saya mau duduk di masjid baca Quran 10 juz,
Masya Allah 10 juz sekali duduk. Duduk dia tuh berapa jam di masjid Pak, etikaf baca Quran 10 juz dapat. Cuman masalahnya besok kagak diulang, besok udah lupa. Yang penting duduk sekali 10 juz, besok mulai lupa lagi. Jangankan 10 juz, setengah juz kagak dibaca besok, lewat. Hari kedua begitu lagi. Makanya hadirin, yang paling penting itu istiqomah. Selalu kita berikan contoh, nggak mungkin seseorang yang berbadan kuat hadirin membawa kapak ingin menebang pohon beringin yang besar, sekali tebas langsung rubuh, nggak mungkin. Walaupun tenaganya kuat, tetap saja dia kalau mukul sekali dengan sekuat tenaga hadirin, pohon beringin masih kokoh. Dia pukul kedua kali dengan tenaga yang sama, pohon beringin kagak rubuh. Yang ada pohon beringinnya masih kokoh, tenaga dia udah habis. Ketika tenaga udah habis, ngangkat kapak nggak bisa, dilepas tuh kapak, akhirnya apa? Ditinggal. Tenaga udah nggak ada, pohon beringin masih kokoh hadirin. Tapi coba kalau dia nggak kerahkan semua tenaga, tapi pelan-pelan, berulang kali istiqomah, pukul sebelah kanan, pukul sebelah kiri, pukul di bagian depan, pukul bagian belakang, terus perlahan, cuman istiqomah, nggak dikerahkan semua tenaganya, tapi istiqomah. Mau pohon beringin sebesar apapun bakal roboh, Kenapa? Istiqomah kuncinya hadirin. Maka dinyatakan istiqomah khairu minal karamah. Istiqomah itu lebih afdal daripada karomah. Apa sih itu karomah itu? Karomah itu Bapak Ibu sekalian adalah perkara yang menakjubkan, perkara yang luar biasa yang diberikan Allah untuk kaum solihin. Kadang ada orang soleh terbang di udara, kadang orang soleh jalan di atas air, kadang orang soleh itu kalau jalan tuh Masya Allah sholat maghribnya di apa namanya di sini di Masjid Nurul Iman, sholat isanya di Masjidil Haram Mekah. Masya Allah. Ini adalah karomah. Kita bilang betul itu karomah, mungkin nggak mustahil bagi Allah. Allah bisa kasih yang kayak begitu hadirin. Tapi tahu nggak, yang lebih afdal bukan itu. Yang paling afdal bukan terbang di udaranya, yang paling afdal bukan jalan di atas airnya, tapi yang paling afdal itu dari semuanya adalah istiqomah. Istiqomah. Makanya yang membedakan soleh sama bukan soleh, orang yang ahli ibadah dengan orang yang bukan ahli ibadah, bukan gara-gara terbang di udara. Kadang dukun ada Bu yang bisa terbang di udara juga ada. Ada petapa, bukan orang Islam, bukan orang beriman, bisa jalan di atas air, mungkin. Jadi kalau jalan di atas air, terbang di udara itu bukan hal yang menakjubkan. Yang menakjubkan itu istiqomah. Istiqomah nggak dalam kebaikan. Ini makanya Bapak Ibu sekalian, kalau antum istiqomah, sholat subuh di masjid, sholat zuhur, ini karomah nih. Sebab kenapa karomah itu istiqomah itu nggak diberikan kepada semua manusia, hanya orang-orang tertentu. Maka bersyukurlah kalau kita ini selalu menjadi orang yang bisa istiqomah, hadir di masjid ini, melakukan ibadah di masjid ini. Inilah karomah sesungguhnya. Makanya hadirin, pernah kita hadir ke acara haul, ada beberapa orang soleh, itu ketika dibacakan manakibnya, biografinya, tertulis wa min karomatihi, dan di antara karomahnya dia apa itu? Bukan terbang di udara. Di antara karomahnya dia nggak pernah ninggalin sholat 5 waktu berjamaah, baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Sholat 5 waktunya selalu berjamaah. Ini karomah sesungguhnya. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tahu nggak? Itu Allah nyatakan dalam Al-Quran tentang perihal istiqomah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Itu dinyatakan hadirin dalam ayat tersebut, alladzina qalu rabbunallah, mereka orang-orang yang beriman menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kita menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam penghambaan diri kepada Allah, istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam amal-amal taat, tatanazzal alaihimul malaikah. Maka Allah nyatakan tatanazzal. Tahu tatanazzal?
tatanazal itu beda dengan tanzil. Kalau tanzil turun satu kali, tapi kalau tanazal turun berulang kali. Jadi kalau seandainya hadirin, kalimat tatanazal artinya itu turunnya berulang kali, bukan satu kali. Turun, kemudian turun lagi, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, terus tatanazal. Siapa yang turun? Malaikat. Ngapain malaikat turun? Mau ngelihat orang yang istiqomah, didatengin tuh. Setiap malaikat turun, ada orang istiqomah nih. Kalau bapak ibu sekalian istiqomah di dalam kebaikan, itu tiap ibu dan bapak mengamalkan amal yang ibu dawamkan, itu setiap kita melakukan ibadah tuh turun malaikat nyaksiin kita, hadirin. Jadi kalau antum semuanya istiqomah salat subuh di masjid, maka setiap salat subuh tuh malaikat datang menyaksikan antum sekalian. Ngapain ngelihat nontonin doang? Bukan. Mereka ngucapin kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Para malaikat ini setiap datang ke kita, bilang sama kita, jangan khawatir, la takhafu wa la tahzanu, jangan bersedih, wa abshiru, ambil kabar gembira ya dari kita nih, kata malaikat. Kita mau ngasih kabar gembira buat kalian. Apa? Sorga udah menanti kalian. Suflian. Setiap kali malaikat datang ucapannya ini, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kalian adalah orang yang berhak masuk ke dalam surga Allah. Kenapa? Istiqomah. Tuh. Bayangin, setiap kita melakukan ini tuh malaikat tuh terus non-stop. Makanya hadirin, di dalam ada riwayat itu para malaikat itu kadang-kadang bapak ibu sekalian minta izin sama Allah, pengen nyambangin orang soleh. Minta izin, ya Allah izinkan saya mau ketemu sama fulan. Makanya kan kita tahu kisah Nabi Allah Idris, ya. Kisah Nabi Allah Idris itu malaikat datang pak bu, ya. Minta izin sama Allah, ya Rabb izinkan saya pengen ketemu sama Nabi Idris. Bahkan diantaranya malaikat Israel, ya. Bukan pengen nyabut nyawa, enggak, tapi pengen jalin hubungan dengan Nabi Idris, ya. Kemudian juga kisah tentang Nabi Allah Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim ini kan suka tamu, jadi kalau ada tamu tuh pasti diajak makan oleh Nabi Ibrahim, ya. Kalau ada onta, Nabi Ibrahim sebelah onta. Kalau ada kambing, Nabi Ibrahim sebelah kambing. Bahkan kadang sekali waktu Nabi Ibrahim nggak punya onta, nggak punya kambing, tapi ada kuda, disembelih kudanya untuk menghidangkan makanan buat tamunya, hadirin. Subhanallah, datang beberapa orang, ya, yang begitu putih, begitu indah wajahnya, tapi penuh karisma, ya. Jadi sampai Nabi Ibrahim pun mandang mereka ini agak-agak sedikit gemeter, hadirin, ya. Nabi Ibrahim lihat nih tamu, diajak masuk ke rumahnya, ya. Duduk nih para tetamu tersebut, hadirin, bukan satu, bukan dua, ada beberapa orang, hadirin. Maka Nabi Ibrahim pun menghidangkan makanan. Waktu dihidangkan makanan, mereka nggak mau makan. Di situ Nabi Ibrahim paham kalau ini bukan manusia nih, bukan manusia. Siapa? Para malaikat. Sebab malaikat nggak makan, nggak minum, hadirin. Maka Nabi Ibrahim pun bertanya, siapa kalian sesungguhnya? Maka mereka menjawab, kami adalah para malaikat Allah yang ditugaskan kemari ke bumi untuk menghancurkan kaum Lut. Sebab Nabi Ibrahim sama Nabi Allah Lut satu zaman, cuman beda tempat, hadirin. Kami adalah para malaikat yang ditugaskan Allah untuk menghancurkan dan membinasakan kaum Lut. Tapi habis membinasakannya udah hancur, nggak balik ke langit pak. Kenapa? Mumpung di bumi nyambangin Nabi Ibrahim. Coba lihat, datang pada Nabi Ibrahim bukan karena pengen nyampein wahyu, bukan, tapi karena pengen datengin orang yang soleh. Cuman buat orang-orang soleh nyata, kelihatan malaikatnya. Buat para anbiya nyata, nampak tuh malaikat-malaikatnya. Nah kita ini yang kagak kelihatan, hadirin, ya. Sebab kita kalau kelihatan malaikat depan mata kita yang kabur, ya. Makalah kuliah hal itu. Jadi malaikat itu tiap hari datang pada kita pak bu. Bapak ibu istiqomah di dalam satu amalan. Setiap kita ulangin tuh amalan, setiap kita jalankan rutinitas kita melakukan ibadah, tuh malaikat datang nyambangin kita, ngasih kabar, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Subhanallah. Makanya kan kita senang banget kalau didatangin malaikat.
sekali, 2 kali. Apalagi kalau ibu bapak punya rutinitas di rumah yang baik. Contoh saya Beb, insya Allah hari ini nih mau udah rutinin deh. Ngapain? Saya setiap pada zuhur atau di waktu qiyamul lail saya mau baca Quran setengah juz aja. Mau istiqomah nih. Maka tuh rumah kita bapak ibu sekalian tiap hari didatengin malaikat. Bukan malaikat azab yang datang, bukan malaikat pencabut nyawa yang datang, tapi malaikat yang bawa rahmah, yang mau ngasih kabar gembira buat kita. Kata makanya di sini Allah nggak bilang tanzil. Kalau tanzil cuma turun sekali doang, habisnya udah kelar, enggak. Tapi Allah nyatakan tatanazzal, artinya malaikat itu turun berulang kali hadirin kepada orang yang istiqomah. Ngapain? Pengen ngasih kabar gembira, pengen doain kita. Kata maka ini istiqomah. Yang bisa kita lakukan istiqomahin deh. Amalan apapun itu hadirin yang bisa kita kerjakan rutinkan. Dan istiqomah itu adalah sesuatu hal yang amalan yang perlu kita rutinkan, atau dinamakan istilahnya itu wirid. Wirid itu bukan cuma bacaan-bacaan Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada wirid nih, bacaan yang diulang-ulang lah. Ya itu bagian daripada istiqomah atau wirid. Wirid itu Bapak, amalan apapun yang kita dawamkan itu wiridnya kita. Contoh, ibu dan bapak biasa baca Quran sehari 1 juz, udah rutin nih, berarti wiridnya ibu Quran 1 juz. Jadi wirid itu amalan yang kita ulang-ulang. Kalau saya Beb, alhamdulillah salat witir dari dulu sampai sekarang itu nggak kurang dari 5 rakaat, paling minimal tuh 5 rakaat. Berarti wiridnya bapak witir 5 rakaat wirid. Oh kalau saya baca istighfar, saya kalau pagi baca istighfar 100 kali rutin Beb, berarti wiridnya bapak istighfar 100 kali. Nah itulah yang hadirin yang perlu kita rutinkan. Jadiin wirid. Wirid itu rutinitas ya. Rutinitas kita kerjain. Apa yang bisa kita rutinkan, lebihnya kita nambah ya. Untuk yang lainnya baru kita tambahkan dengan amalan lain. Tapi yang hal ini harus kita istiqomah, sebab dengan istiqomah akan dampak manfaat dari amalan yang kita lakukan. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga kepada kita di dalam hadis ini bahwasanya amalan itu bakal baik, bakal besar manfaat tadi dengan istiqomah. Dan orang yang bisa istiqomah ini hanya orang-orang tertentu ya. Hanya orang-orang tertentu. Makanya kita nggak mampu Bapak Ibu sekalian untuk istiqomahkan satu amalan kalau tidak dibantu oleh Allah. Kalau tidak dipilih oleh Allah, kita nggak bakal bisa istiqomah. Makanya minta kepada Allah agar kita bisa istiqomah ya. Itu sampai Nabi ngajarin kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, kata Rasulullah, ya Muaz, ini uhibbuk fagul dubura kulli salah. Ya Muaz, saya ini sayang sama engkau, saya ini sayang sama ente, maka ucapkan ya Muaz, ini nasihat dari saya. Apa itu ya Rasulullah? Fagul dubura kulli salah, maka ucapkan setiap habis sholat. Apa itu ucapannya Rasulullah? Baca Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya biar saya bisa mengingatmu, bantu saya biar saya selalu bersyukur untukmu, bantu saya biar saya bisa memperbaiki ibadahku. Jadi kita minta sama Allah istiqomah, itu pun kita minta sama Allah. Ya Rabb, saya minta istiqomah ya. Istiqomah dalam amalan, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah, minta sama Allah. Nanti Allah pilih kita bisa istiqomah. Kalau udah istiqomah Bapak Ibu sekalian, khalas ya. Itu adalah kuncinya biar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya rasa ini 2 hadis cukup buat kita ya, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, harus punya sifat malu. Malu yang positif, jangan malu yang negatif. Malu yang mengajak kita dekat dengan Allah, malu yang menghalangi kita dari maksiat kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, yakini Allah dalam hati kita, kekuasaan Allah, kemampuan Allah ya, kita iman kepada Allah. Kemudian juga kita istiqomah dalam kebaikan ya. Pilih, terserah Bapak Ibu sekalian, mungkin nyamannya ibadahnya dalam mau ibadah apa, silahkan. Saya mau baca istighfar aja boleh, yang penting istiqomah. Kalau saya mau ngamalin sholawat aja boleh, yang penting istiqomah.
istiqomah. Amalan kebaikan apapun silahkan kerjakan dengan istiqomah biar besar manfaatnya. Insyaallah Allah limpahkan taufik bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini. Kalau ada yang punya pertanyaan sebelum saya tutup, tafadhol. Tafadhol. Ini malu bertanya sesat di jalan, baru kita bahas tadi. Ada? Enggak ada. Makanya Masya Allah, insya Allah yang kita sampaikan bisa dipahamin semua ya. Bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulusul ma'mul. Yaghfir walidina walidikum amwatina amwatikum amwatil muslimina ajma'in. Anallaha ta'ala yanzur alaikum min rahmah yahwil ahwalina lahtina al-ahwal. Ya rabutna wa iyyakum ribatana yanhal anulik jalana al-hajat safilana tawiyat jahil khairil bariyat ala hadhihi wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha wa karamatil Fatiha iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair ya man wafaqa alal khairil khair wa anahum alaih wafiqna lil khair wa ana alaih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawahum biha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.